Selain di Sumatera Utara yang juga terdampak cukup parah bencana banjir dan longsor adalah di Aceh. Bagaimana penanganan banjir dan longsor di Aceh? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Mustajab dan Putra Perwira Lubis yang saat ini berada di lokasi pengungsian di Kabupaten Pidi, Aceh. Selamat malam, Mustajab. Iya, malam Rahmat. Mustajab, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sejauh ini proses pencarian karena kabarnya ada 51 yang masih dicari korban di Aceh, Mustajab. Ya, baik saudara, memang hingga hari ini atau hari kelima sejak terjadinya banjir di Provinsi Aceh, tim semuanya sudah bergerak untuk melakukan penyelamatan korban dan juga pemulihan bencana ini di Provinsi Aceh. Yang kita tahu bahwa hampir 20 kabupaten kota di Aceh ini terdampak banjir yang terjadi pada Rabu yang lalu. Nah, penanganan sendiri hingga saat ini seperti yang diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan juga pemerintah Forkopimda Aceh yang terus bergerak. Mereka menyampaikan bahwa untuk saat ini banjir yang melanda Aceh karena banyak infrastruktur yang kemudian harus didata kembali, ya termasuk juga warga yang menjadi korban dari peristiwa banjir ini, karena terjadi di hampir di seluruh kabupaten kota di Aceh, baik itu dari lintas timur mulai dari Banda Aceh hingga ke Aceh Tamiang. Seperti yang kita sampaikan bahwa ada 3 jembatan yang terputus dan ini menghubungkan akses jalan nasional dari pusat ibu kota Aceh menuju ke Sumatera Utara. Demikian juga di jalur barat Aceh, Rahmat. Baik. Mustajab, kami ingin tahu untuk sambungan komunikasi aliran listrik bagaimana? Karena memang dari Jakarta pun kami cukup kesulitan menghubungi rekan-rekan liputan di daerah di wilayah Sumatera ini. Apakah belum sepenuhnya pulih komunikasi dan juga listrik di sana? Ya, betul Rahmat. Jadi hingga saat ini infrastruktur listrik dan juga seluler belum sepenuhnya pulih. Apalagi jaringan listrik yang saat ini mulai dari Banda Aceh hingga ke Tamiang maupun di wilayah tengah Aceh di Gayo Luwes, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan termasuk di kawasan barat selatan mulai dari Aceh Jaya ke Singkil. Dan ini karena memang diperparah dari 9 tower transmisi listrik milik PLN tumbang atau roboh pada saat banjir. Namun pemerintah dan juga PLN sudah inisiatif untuk membuat tower transmisi darurat untuk bisa melayani listrik warga. Memang realnya di lapangan saat ini ada beberapa titik yang listrik padam, kemudian ada yang sudah menyala. Kemudian ini juga bergiliran listrik hidup padam di Aceh untuk melayani. Bahkan sebagian memang di beberapa tempat pengungsian seperti yang ada saat ini mereka juga standby genset apabila memang listrik yang padam belum sepenuhnya normal di Aceh. Demikian juga dengan seluler. Sinyal masih belum di semua tempat ini tersedia dengan baik. Apalagi di tempat-tempat yang berparah banjir, misalnya di kecamatan, di Kabupaten Gayo Luwes, di Aceh Tenggara, di Bener Meriah, yang putus total jangkauan dari wilayah tengah Aceh dan wilayah pegunungan di Aceh. Nah, sementara itu di Banda Aceh hingga ke Pidi Jaya, seluler maupun listrik ini sudah mulai perlahan pulih dan bisa dinikmati oleh warga. Walaupun terkadang sinyal ini tidak begitu stabil, drop, dan bahkan di beberapa tempat, misalnya di Aceh Timur, banyak kemudian keluarga yang belum bisa mendapatkan informasi sepenuhnya kondisi keluarga mereka di tempat kabupaten lain yang parah terhadap banjir yang terjadi kali ini, Rahmat. Begitu situasinya saat ini. Baik, terima kasih Mustajab dan juga Putra untuk laporan Anda langsung dari Kabupaten Pidi di Aceh. Selamat bertugas kembali.